Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berikan motivasi dan nasihat untuk menghadapi masa tua ini dengan keadaan kurang sehat seperti lutut dan pinggang sudah terkena pengapuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, orang yang paling baik itu siapa? Manusia yang paling afdal itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Kalau kita sudah memasuki masa senja, ingat-ingat hadis ini. Ingin jadi manusia terbaik, perbaiki amalan kita. Bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesempatan kita menjadi manusia yang paling baik. Maka di sisa-sisa umur masa tua itu perbanyak ibadah. Kalau kondisi kita tidak lagi sempurna atau tidak lagi sesehat masa muda, lutut dan pinggang sudah terjadi pengapuran, beribadah sesuai kemampuan kita. Tidak bisa solat berdiri, solat duduk, tidak apa-apa. Tidak bisa solat duduk pun bisa berbaring. Namun ibadah tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita tidak bisa lagi beribadah seperti dulu, semangat pergi sholat ke masjid, kalau seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak juga tidak bisa lagi ke masjid, di rumah, maka tutupi amalan-amalan itu dengan amal-amal kebaikan yang lainnya. Karena banyak amal-amal soleh itu. Mungkin bisa lagi memperbanyak sedekah, infak, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kita sholat mungkin tidak sanggup lagi tahajud banyak-banyak, duha tidak sanggup lagi, salat sunat pun tidak sanggup lagi banyak-banyak, sanggup kita yang penting wajib dahulu. Maka ibadah-ibadah gantikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa, biasanya kan kalau orang tua itu makan tidak seperti masa muda lagi. Nafsu makan tidak lagi seperti dulu, makan sedikit. Berarti kesempatan untuk banyak-banyak berpuasa. Puasa Senin Kamis, ditambah lagi puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, itu sudah sama dengan berpuasa satu bulan penuh. Sedekah, baca Al-Quran, berbuat baik, dan banyak lagi membaca ilmu, mendengarkan kajian-kajian, ceramah-ceramah. Tidak bisa ke majelis ilmu, bisa dengan kaset, video, TV-TV sunnah. Nah, TV-TV yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu semua untuk mengisi masa tua kita. Kemudian menasehati anak dan cucu kita. Nah, nasihati mereka, ajak kebaikan, ingatkan mereka. Walaupun anak kita tidak tinggal di rumah kita lagi, bukan berarti kewajiban kita tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaknya sudah menikah, tapi beliau masih menyempatkan tengah malam mengetuk pintu Ali radhiyallahu anhu wa Fatimah radhiyallahu anha, membangunkan mereka untuk salat tahajud. Itu orang tua yang bertanggung jawab. Nah, telepon, kirim pesan, bagaimana keadaan kondisi di rumah sana, sehat semua, bagaimana sholat anak-anakmu, cucu-cucu atu, bagaimana ibadahnya, kalian bagaimana, suami ada sholat ke masjid atau tidak, ajak motivasi suami sholat ke masjid, itu, dan nasihati terus. Orang tua pun, anak pun akan senang melihat orang tua seperti itu. Subhanallah, orang tua saya ini bijak sekali, bijaksana, sudah tua, dia masih terus menasihati saya. Bukan orang tua sekarang malah, untuk kamu udah lama nggak kesini, nggak ada ngasih-ngasih mama lagi, nggak ada ngasih kirim-kirim lagi untuk papa lagi, untuk apa? Dunia saja yang dipikirkan dah tua kan? Nah, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Perbanyak zikir. Zikir kan tidak perlu tenaga, berbaring pun kita bisa berzikir, perbanyak zikir.